Dan ada pertanyaan, ini kenapa tidak ditekuk kawat untuk membentuk liukan gerak dasarnya. Nah, sekarang bila kita tekuk dari awal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini teman-teman, kita akan berdiskusi bagaimana kita awal mula memprogram sebuah bahan bonsai, dan bahan bonsai yang bagaimana yang proses awalnya bisa kita olah atau bisa kita kerjakan. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai pertanyaan salah seorang sahabat kita, yaitu masalah yang sering ditemukan atau kendala yang sering ditemui dalam memprogram bahan bonsai, seperti cabang yang lama sekali tumbuh tunas habis cutting. Nah, itu banyak faktornya teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tunasnya lama tumbuh seperti ini. Contohnya ini baru kemarin, setelah beberapa bulan kita tunggu-tunggu ternyata ada yang keluar. Nah, jadi solusi pertama ketika ini Pak, sebenarnya pada programan yang tidak terlalu lama ditanam teman-teman, yang sering terjadi lama sekali tumbuh tunas, itu solusinya ditunggu saja teman-teman. Nanti sebulan 2 bulan, paling cepat itu sebulan 2 bulan itu tumbuh. Jangan terlalu cepat berspekulasi untuk menempel atau memotongnya kembali. Jadi tunggu saja dulu, kecuali sudah lewat dari 3-4 bulan, itu baru bisa ambil kesimpulan. Selama masih cabangnya ini masih seger, masih hijau, dan mata tunasnya masih ada seperti ini. Sini pernah cutting, nah ini tumbuh, saya potong pendek kembali, dan ini pun sekitar hampir 2 bulan teman-teman baru keluar. Solusi yang kedua atau kendala yang kedua terjadi, ini terjadi pada jenis ficus teman-teman. Itu sebelum motong sebaiknya kita tinggalkan satu tunas di atasnya, itu baru kita potong teman-teman. Tinggalkan satu tunas. Itu kalau untuk jenis ficus. Jangan sampai ketika memotong itu masih tidak ada tunas, kecuali pohonnya benar-benar subur. Kalau benar-benar subur tidak masalah, langsung cutting press. Tapi kalau pohonnya kurang subur, itu sebaiknya kalau mau aman tinggalkan satu cabang, nah itu potong. Nah, nanti kita tunggu pertumbuhan tunas yang di bawahnya. Atau kalau tidak, kita bisa cangkok dulu, kita lukai di sini, jangan langsung potong. Kita lukai, itu nanti bisa tumbuh tunas di bawahnya. Nah, oke teman-teman, mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman. Dan selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah bagaimana proses awal bahan bonsai yang bisa kita bentuk atau yang mulai bisa kita kerjakan. Nah, untuk contoh-contoh seperti ini baru saja beberapa bulan ditanam dan baru mulai subur. Nah, bahan-bahan yang seperti ini teman-teman, ini belum bisa kita untuk olah, belum bisa kita untuk potong, pendekkan. Misalnya teman-teman mau buat mame small
atau medium ini belum bisa kita olah, karena untuk awalnya kita periksa akar. Nah, kita periksa. Nah, ini saya timbun dalam. Nah, ini kita periksa. Nah, ini akarnya itu masih kecil, teman-teman. Bisa kita lihat dari besar tunas barunya ini. Ini akarnya hampir sama besarnya dengan cabangnya. Nah, ini hampir sama. Nah, itu belum bisa kita olah yang seperti ini, teman-teman. Kita tunggu sampai akarnya sudah benar-benar besar dan tua. Itu baru bisa kita lakukan cutting press. Jadi kalau masih kecil seperti ini, bukannya tidak bisa, tapi resikonya bisa akar busuk dan bisa lama membesar untuk akarnya. Jadi ketika cabangnya sudah besar, akarnya masih kecil. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi yang baru ditanam, ini bahan bonsai sancang. Ini kita lihat akar, teman-teman. Kalau kita mau mengolah bahan, misalnya teman baru nanam bahan bonsai sancang atau sejenis yang lain atau jenis yang lain, itu teman-teman perhatikan dulu akarnya ketika tidak terlalu lama nanam. Ketika akarnya masih kecil, belum tua, belum besar, itu jangan coba-coba memotong atau membentuknya dulu, karena nanti proses terbentuknya akar ini akan terlambat atau akan lama membesar. Nah, ini belum bisa diolah yang seperti ini, teman-teman. Meskipun rimbun ini belum bisa diolah karena akarnya masih belum besar. Selanjutnya untuk bahan yang seperti ini akar pohonnya sudah besar karena kemarin kita los, teman-teman. Kita untuk program dasar dulu pembesaran akar. Seperti ini sudah besar. Ini baru dipotong press seperti apa yang sudah terkonsep atau apa yang akan di program selanjutnya. Nah, ini kita potong press pendek karena untuk mencari ukuran bonsai yang kecil. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya cabang-cabang ini kita los, teman-teman. Kita los agar besarnya ideal dengan batang. Dan pertama kali bahan seperti ini kita harus tentukan dulu mana yang akan kita jadikan batang utama, mana yang akan kita jadikan cabang. Nah, jika kita mau membuat cabang yang satunya ini menjadi batang utama, ini berarti harus kita los, kita besarin biar proporsional dengan batang yang bawahnya ini. Baru bisa kita lakukan cutting. Nah, dan ada pertanyaan, ini kenapa tidak ditekuk kawat untuk membentuk liukan gerak dasarnya. Nah, sekarang bila kita tekuk dari awal seperti ini bisa saja, teman-teman, kita tekuk seperti ini. Nah, tapi pertimbangan saya kenapa tidak saya tekuk, ini nanti terlihat terlalu panjang untuk besar yang datar. Nah, pembesarannya datar, teman-teman, sepanjang tekuan yang akan diambil. Nah, nanti pasti akan motongnya di sebelah sini. Jadi sepanjang ini besar batangnya ini datar atau rata, sama seperti ini. Besarnya sama dari bawah sampai tempat pemotongan. Nah, ini besarnya rata. Nah, itu pertimbangan kenapa tidak saya kawat. Karena dengan teknik dipotong ini pasti nanti kita akan mengandalkan mata tunas yang ada tumbuh di sekitar sini. Nanti setelah proses cutting, ini tumbuh di sini, ini akan tumbuh ke sini. Nah, ini yang kita
pakai nanti untuk gerak dasarnya. Nah, besar yang dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini besarnya segini misalnya kan. Nah, dari sini sampai potongan ini besarnya lebih kecil lagi dari ini sedikit. Nah, sampai ini. Baru dari sini ke sini, setelah ini membesar, ini besarnya yang ini, cabang yang ini lebih kecil dari cabang yang ini. Jadi terlihat tahapan-tahapannya lebih berotot gitu. Nah, gini, besar, mengecil, mengecil, semakin ke ujung semakin mengecil. Jadi tahapannya enak teman-teman. Jadi itu faktor kenapa tidak saya tekuk kawat, karena saya menginginkan bentuk yang besar, yang berotot tadi, yang bertahap itu, dari besar mengecil mengecil. Dan tentunya karakter tuanya pun akan berbeda dengan yang kita tekuk dengan kawat. Selain itu, pembesarannya pun tidak terganggu bila kita tidak mengganggunya juga. Dan yang kedua, misalkan salah satu cabang ini kita jadikan cabang. Nah, jangan sampai telat memotong teman-teman, jangan sampai telat memotong, karena kalau besarnya ini sudah lebih dari 2/3 batangnya ini, nanti ini jadi batang lagi, berarti twin, atau dalam satu pohon ada 2 batang, jadi berbatang 2. Nah, kalau mau ini jadi cabang, ini harus ukurannya 2/3 dari besar batang itu sudah motong, atau kurang dari itu sedikit boleh. Nah, baru selanjutnya lagi proses ngelos. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan contoh lainnya seperti ini yang kita potong kemarin. Nah, ini kenapa tidak ditekuk-tekuk itu teman-teman. Nah, ini alasannya yang kita harapkan yang seperti ini teman-teman. Ini batangnya besar, dulu sempat motong di sini. Nah, ini ada cabang ke sini, itu kita besarin, potong lagi. Nah, ini kan semakin mengecil teman-teman, besar, mengecil, 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 dan nanti ini juga akan lebih kecil dari ini sedikit baru potong. Seperti itu seterusnya. Nah, untuk percabangannya juga, nah ini kita tidak tekuk kawat untuk liukan, dan ini sudah bisa terlihat sudah mulai terbentuk ada liukan. Nah, besarnya pun nanti ini besar, mengecil. Nah, untuk liukannya nanti ini bisa kita manfaatkan mata tunas ini. Ini untuk kalau mau ke sana. Ini kita potong di sini. Kalau sudah mendekati besar ini, potong sini, ini akan mengarah ke sini. Jadi terbentuk liukan teman-teman. Dan bentuknya ideal, karakter tua dapat. Bentuknya proporsional. Nah, seperti ini kan besar, kecil-kecil. Jadi enak teman-teman. Nah, kapan kawat itu dibutuhkan? Nanti mungkin setelah pemotongan yang kedua ini, nanti ini 1, 2, ini bisa kita bantu dengan kawat. Kawat ini fungsinya untuk pengarahan bila arahnya tidak sesuai teman-teman dengan yang kita konsep. Oke teman-teman, mungkin diskusi kita cukup segini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.